Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini tanggal 7 Oktober 2020, hari yang cukup menyibukkan, cukup menghebohkan juga. Nah, begini di media sosial ada beberapa postingan yang sejak semalam sebenarnya itu mengganggu pikiran saya. Di 1-2 hari ini kita disibukkan dengan persoalan undang-undang cipta kerja, mendadak tiba-tiba disahkan. Katanya itu terkesan dipaksakan dan buru-buru, tidak berpihak kepada kaum buruh, berpihak kepada kaum masyarakat kecil. Saya nggak berani berkomentar terkait undang-undang itu, benar dan tidaknya itu saya belum berani, karena saya sendiri sampai sekarang belum melihat atau belum membaca. Kalaupun ada undang-undang juga, saya mungkin nggak berani juga sampai berani mengambil kesimpulan, karena saya bukan pakar hukum, saya bukan sarjana hukum yang mungkin punya kemampuan akademisi dalam menelaah isi pasal undang-undang itu. Tapi saya mungkin loh, pagi ini kan saya banyak lihat postingan orang mau katanya melakukan demonstrasi penolakan, datangnya dari mahasiswa, membuat pamflet di media sosial, dan ayo kita turun, kita tolak gitu. Saya senang sih lihatnya, ternyata setelah mungkin kurang lebih 4 tahun kita udah di dunia mahasiswa, udah nggak melakukan demonstrasi, udah berhenti melakukan demonstrasi. Berhenti sih mungkin sudah dibilang punya aktivitas yang lain. Saya senang lihat mahasiswa masih aktif menjalankan aktivitasnya. Tetapi pertanyaan saya, teman-teman mahasiswa udah baca atau belum? Udah bedah belum? Udah mendiskusikan semua pasal dan butirnya atau belum? Karena kekhawatiran saya, teman-teman jadi salah tangkap atau mungkin salah informasi lah. Saya mau flashback ke 2019 di bulan September sekitar tanggal 20 atau mungkin 18 ya. Dulu itu 2019 ada penolakan juga revisi undang-undang KUHP dan undang-undang KPK. Saya senang melihat teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Suatu kebanggaan. Beberapa mungkin mahasiswa itu saya kenal. Ya, tetapi pada faktanya pada saat itu ada beberapa mahasiswa yang kami tanya, kenapa menolak? Tanya, masa undang-undang mengatur kita mau keluar jam berapa? Itu katanya perempuan kalau keluar di atas jam 10 ditangkap. Terus katanya suami memperkosa istri atau dipidana atau berhubungan dengan istri berpidana. Terus masuk apa itu? Ada lagi yang bilang katanya hewan tunggas masuk perkarangan orang itu kena pidana. Saya jadi aneh juga pada saat itu. Ini teman-teman udah baca nggak sih? Saya bilang belum. Terus dapat informasinya dari mana? Dari media sosial. Gitu. Setelah beberapa hari pada saat itu ada acara ILC seperti biasa. Bung Karni membedahnya,
tiba-tiba dijelaskan sama beberapa ketua lembaga badan eksekutif mahasiswa seperti apa yang saya sampaikan tadi, perempuan keluar rumah pidana, tunawisma di penjara, terus laki-laki suami memperkosa berhubungan dengan istri katanya anak pidana, memperkosa istri dan anak pidana, dibantah oleh Menteri Yasona Lawli. Itu tidak benar. Tunawisma yang kalian katakan adalah hukum kolonial yang diperbarui, yang tadinya hukum dulu tunawisma atau gelandangan di penjara, sekarang diubah jadi sanksi denda, atau kalau tidak mampu diberikan sanksi sosial, dibina. Perempuan keluar malam itu tidak betul kalau dipidana. Jadi terbantah juga apa yang disuarakan mahasiswa, itu tidak benar. Dan sayangnya 20 September atau 23 September itu 2019 aksi itu menelan korban. Salah satunya yang saya tahu aktivis Sutra, sahabat Randi dan Yusuf, meninggal karena turut melakukan demonstrasi penolakan revisi Undang-Undang KUHP dan RUU KPK. Sangat disayangkan, anak muda, harapan orang tua mengemban ilmu dengan gigih harus menjadi korban atas gerakan ini. Saya tidak menyalahkan teman-teman yang membangun gerakan, tetapi itu mungkin memang bagian dari konsekuensi membangun gerakan. Ya bagaimana juga saya juga pernah melakukan itu. Setiap gerakan itu ada konsekuensi yang mungkin kita tidak pernah bisa menduganya. Tapi begini, saya mau menyampaikan kepada teman-teman, ada dua kekhawatiran saya terhadap aksi demonstrasi yang akan kalian lakukan. Yang pertama, saya khawatir kalau akan ada jabatan, karena itu sangat kita tidak inginkan. Cukup Randi dan Yusuf, stop lagi ada korban karena demonstrasi. Cukup Tukul Wiji karena dia salah satu aktivis yang juga turut hilang. Bisa nggak kita pakai cara-cara yang lebih elegan? Kalaupun memang benar undang-undang ini tidak berpihak kepada masyarakat, kenapa kita tidak membedahnya, membuat revisinya, kita menggugat di MK? Itu lebih intelektual bagi saya. Jujur, untuk era 2020 ini, si demonstrasi itu sudah tidak menarik simpati lagi untuk masyarakat, karena yang kita pertontonkan selama ini bukan intelektual, tapi premanisme. Seperti demonstrasi membabi buta, menyerang orang, melempari batu dan sebagainya. Kita punya cara counter ini. Kenapa nggak pakai cara-cara yang intelektual juga untuk melawan? Persoalan benar dan tidaknya undang-undang itu akan tetap kita uji berdasarkan secara ilmiah, bukan berdasarkan parlemen jalanan. Parlemen jalanan itu kita akan lakukan ketika tidak ada solusi yang lain. Itu yang saya tahu dalam konteks mahasiswa pada saat menjalankan demonstrasi. Menghadapi suatu masalah di zaman saya itu tidak harus langsung berdemonstrasi. Kita punya cara, misalkan ya, kita mungkin hearing, kita sampaikan gagasan kita, mana yang menurut kita salah, mana yang harus diperbaiki, kita sampaikan. Saya tidak mau tergesa-gesa teman-teman melakukan gerakan, tapi saya tidak melarang. Itu hak dari teman-teman mahasiswa dan saya juga cukup bangga karena
teman-teman masih aktif menjalankan peran dan fungsinya sebagai masyarakat terdidik. Ya. Saya ingin teman-teman mahasiswa lebih sedikit objektif berpikir. Kenapa nggak kita baca dulu undang-undangnya? Kenapa kita nggak bedah dulu undang-undangnya? Cari informasinya baik-baik, lalu kita mengambil kesimpulan. Jangan karena kita terpengaruh di media sosial, karena Facebook, karena YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya, hanya karena perkataan mungkin 1-2 oknum yang mengatakan ini undang-undang ini tidak benar, kita terhasut, kita melakukan gerakan, akhirnya chaos di lapangan, jadi korban kan saya. Dan cobalah teman-teman mahasiswa pikirkan kembali, kita gunakan cara yang lebih elegan. Jangan lagi ada korban-korban selanjutnya, jangan lagi ada Randi Yusuf selanjutnya, karena sampai sekarang kita tahu oknum pelaku pembunuhan Randi Yusuf sampai hari ini belum dapat hukuman. Jadi tolong pikirkan sekali lagi. Kekhawatiran saya yang kedua, ini hanya pengalihan isu teman-teman. Mungkin benar, mungkin tidak apa yang saya sampaikan, tapi coba kalian ingat-ingat kembali. Beberapa bulan yang lalu kita dipaksa menggunakan masker, salah satu contoh, dipaksa menggunakan masker. Berarti beberapa hari yang lalu menteri bilang, iya enggak, tapi nggak usah pakai masker, ya. Terus menteri ada lagi, kalau saya nggak salah Menteri Muldoko, dia bilang itu pasien-pasien yang meninggal bukan karena COVID, jangan dibilang mati karena COVID. Karena benarnya, karena selama ini kita tahu rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 itu ada biayanya. Kita nggak tahu biayanya seperti apa, ya kan? Kita nggak tahu berapa uang yang mereka miliki. Kita tahu juga anggaran COVID di 2020 ini ya bisa dibilang fantastis lah, kan? Dari satu kabupaten saja bisa sampai 500 miliar, provinsi apalagi nasional. Jadi saya khawatir teman-teman hanya dijadikan korban. Kan sayang kalau kita udah serius menggebu-gebu kalau undang-undang ini ternyata ini cuma prank gitu loh. Sama kayak RUU KPK dan RUU KUHP. Teman-teman capek deh turun di lapangan sampai ada korban, tapi apa yang kita dapat? Kita cuma dapat pranknya. Prank karena salah satu oknum mungkin menyebarkan isu yang tidak benar. Pemerintah katanya nggak memperhatikan kepada masyarakat. Ada apa? Jangan mau kita dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah. Ingat, di dunia ini tidak ada kawan yang abadi. Yang ada itu kepentingan, dan itu paling sering berjalan dan dilakukan di elit-elit politik. Saya nggak sebut oknum, tapi ada beberapa elit yang melakukan itu. Jadi teman-teman jangan mau jadi korban. Sudah cukup kita jadi mahasiswa ya, mungkin selama ini kita tertinggal jauh karena kita terlalu sibuk main TikTok, terlalu sibuk main Facebook, main Instagram dan sebagainya, sehingga kita lupa mempersiapkan diri, mempertajam pisau analisis kita, menjadikan diri kita sebagai kaum yang benar-benar siap menghadapi tantangan zaman. Jadi harapan terakhir saya teman-teman, sebelum demo, pastikan data yang kalian atau informasi yang kalian dapatkan, yang kalian miliki itu seperti fakta.
sampai itu hanya hoax, karena akan sangat disayangkan. Mungkin itu saja yang bisa saya, ya mungkin masukan buat teman-teman, buat diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam pergerakan.